Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawablah orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Ia bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika mereka melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, semoga Anda sehat selalu. Saudara-saudara, ada 2 orang yang sedang naik motor, satunya orang pengangguran, satunya orang nakal. Lalu dia berhenti di tengah jalan karena ada orang yang naik motor dan membawa belanjaan, belanja beras, belanja minyak, belanja gula, yang sedang kehabisan bensin. Lalu 2 orang tadi menanyakan, "Apa yang sedang terjadi, Pak? Bensin saya habis, Nak. Saya tidak bisa pulang karena harus naik ke gunung, jalannya susah. Sedangkan saya membawa belanjaan untuk saya jual kembali di rumah saya." 2 orang ini lalu berinisiatif, saudara-saudara, mencari bahan bakar atau bensin untuk diberikan kepadanya. Sesudah itu, dia menemukan agak jauh dari tempat orang itu berhenti. Didapatilah bensin itu lalu segera diberikan, dituangkan ke kendaraan. Bapak yang belanja itu tersenyum dengan bahagia bahwa kendaraannya bisa lagi berjalan dan bisa pulang membawa belanjaan untuk dijual kembali. Saudara, kisah ini sangat sederhana,
Orang belanja tadi tidak hanya mencukupi kebutuhan, tapi dia akan mencukupi kebutuhan hidup orang di sekitarnya. Seandainya kalau tidak menemukan bahan bakar tadi, bensin tadi, saya yakin pasti akan kesulitan kembali. Tindakan sederhana, membantu orang, memberikan bantuan. Kenapa orang tadi tidak memberikan bantuan? Saya bantu bawakan Pak, lalu Bapak saya carikan bensin, nanti saya temani sampai di rumah. Tapi orang ini memilih hanya memberikan bensin saja. Apakah dia kurang baik, saudara-saudara? Apakah orang-orang muda ini juga kurang baik terhadap orang tua yang sedang bekerja? Inilah kisah yang menarik. Kebaikan yang kita berikan jangan sampai membuat orang tidak mampu berjuang untuk kebaikan bagi hidupnya dan orang yang dia perjuangkan. Inilah perumpamaan tentang Samaria yang baik. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku lakukan? Dalam tulisan berbahasa Latin berbunyi posi debo. Artinya aku harus berbuat apa? Aku harus ngapain supaya aku mendapatkan keselamatan hidup? Jalan mengasihi orang lain, jalan berbuat baik, itulah yang disampaikan Tuhan. Saudara-saudara, ajaran gereja Caritatis in Veritate Benedictus XVI mengajarkan kesendirian adalah kemiskinan yang terdalam. Kemiskinan terdalam apa artinya, Romo? Artinya saat dia menarik diri dari orang lain, saat dia hanya bertahan pada dirinya sendiri, melupakan orang lain dan melupakan berjumpa dan kebaikan terhadap orang lain, menarik diri dari ciptaan-ciptaan Tuhan. Sesungguhnya dia sedang berusaha untuk kurang menghormati ciptaan Tuhan dan penciptanya yang menganugerahkan manusia untuk sesamanya. Ajaran ini sangat sederhana. Ketika kita kurang mampu menghormati, menghargai jalan kebaikan orang-orang di sekitar kita, disitulah kita melukai hati Tuhan. Maka saudara-saudara, Paus kita Santo Yohanes Paulus II mengajarkan dalam Socialis Rei Solitudo artikel ke-28, segala kebaikan yang mengembangkan orang untuk bertumbuh hidup jangan hanya berhenti pada hal-hal yang terlihat, tapi kembangkanlah nilai hidup orang lain, spiritual dan material. Ketika kita bisa memberi makan orang, apakah kita bisa juga memberi kesempatan dia untuk berjuang mempertahankan kehidupan? Inilah pekerjaan kita sampai hari ini. Berbuat baik demi kasih Allah, tetap menghormati perjuangan kebaikan-kebaikan yang dia sendiri hargai. Semoga hari ini saudara-saudara, saya dan Anda dipanggil untuk senantiasa mencintai, tapi tetap menghormati orang yang kita cintai dengan jalan yang Allah tentukan sendiri. Semoga Allah memberkati kita.